Welcome in Oracle Station with me Nafisa, Informatics Teknologi, Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya with lecture Rangga Asmara Eskom OCA. Basis data terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. Properti yang terutama terdapat pada basis data terdistribusi yaitu independensi data terdistribusi dan transaksi terdistribusi yang atomik. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, homogen dan heterogen. Gambaran basis data terdistribusi yang heterogen dapat dilihat pada gambar berikut. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat tiga pendekatan alternatif untuk membagi fungsi pada proses DBMS yang berbeda. Dua arsitektur alternatif DBMS terdistribusi adalah client-server dan collaboration server. Untuk arsitektur client-server, silakan lihat di video sebelumnya. Arsitektur collaboration server. Collaboration server. Arsitektur client server tidak memungkinkan suatu query mengakses banyak server, karena proses klien harus dapat membagi sebuah query ke dalam beberapa subquery untuk dieksekusi pada tempat yang berbeda dan kemudian membagi jawaban ke subquery. Proses klien cukup kompleks dan terjadi overlap dengan server, sehingga perbedaan antara klien dan server menjadi jelas. Untuk mengurangi perbedaan digunakan alternatif arsitektur client server yaitu sistem collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerjasama mengeksekusi transaksi pada beberapa server seperti pada gambar berikut. Nomor 773. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem membagikan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama-sama untuk menggabungkan jawaban dari query asal. Berikut ini arsitektur collaboration server. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi, relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan, dan untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisi atau difragmentasi ke beberapa tempat. Dengan fragmen dikirim pada tempat di mana fragmen tersebut sering diakses, atau replika pada setiap tempat di mana relasi menjadi kebutuhan yang tinggi. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi horizontal dan vertikal. Berikut adalah contoh fragmentasi horizontal dan vertikal. Ini horizontal. Replika berarti bahwa kita menyimpan beberapa kopi sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemudian terdapat hanya satu kopi R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Hal ini dapat diilustrasikan pada gambar berikut. Motivasi untuk replikasi adalah meningkatkan ketersediaan data, evaluasi query yang lebih cepat, manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks. Kita harus menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusikan ke beberapa tempat, dan di mana kopi dari fragmen disimpan. Memang setiap replika dari setiap fragmen harus ada. Query terdistribusi, misalnya pada dua relasi sellers dan servers. Kemudian dilakukan query berikut.
misalkan contoh sistem terdistribusi. Ini untuk semi joinnya. Optimasi query berdektif dan terdistribusi. Mengubah data terdistribusi. Untuk melakukan pengubahan data terdistribusi, dilakukan replikasi transaksi yang dapat dilakukan dengan cara synchronous replication dan asynchronous replication. Pada synchronous replication terdapat dua teknik dasar untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, yaitu voting dan read and divide all. Penggunaan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Asynchronous replication mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Menggunakan dua pendekatan, yaitu primary set dan peer-to-peer replication. Ini untuk peer-to-peer replication, ini untuk primary set replication. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat digunakan cara sentralisasi, primary key, dan terdistribusi penuh. Setiap tempat menangani local wait for grep. Deadlock global akan terjadi jika local grep tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 76. Menunjukkan deadlock global. Maka deadlock global. Distributed recovery. To-base commit, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi eksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap dikirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai diterima pesan X. Okay, thank you for watching my video and see you.